Assalamualaikum Weza. Kenapa kita harus melupakan seseorang yang kita cintai hanya karena rasa cinta itu datang sebelum waktunya? Bukankah cinta juga perlu untuk diusahakan dan bukan sekedar dilupakan? Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak ya sahabat introvert untuk pertanyaannya. Membaca pertanyaan yang satu ini, Mueza tuh jadi ingat salah satu firman Allah di dalam surat Ar-Rod ayat 11, di mana dalam ayat tersebut Allah memang menegaskan bahwa Dia tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu berusaha untuk mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi memang benar sih, kalau kita mau mengubah status kita dari yang tadinya jomblo menjadi menikah, otomatis kita memang harus mengikhtiarkan seseorang yang kita cintai itu agar bisa kita nikahi. Tapi konteks yang menarik dari pertanyaan ini adalah adanya pernyataan bahwa cinta itu datang sebelum waktunya. Nah, bicara tentang cinta itu datang sebelum waktunya, berarti kan ada beberapa poin yang harus kita evaluasi dulu nih. Intinya ketika kita mengatakan bahwa cinta itu datang sebelum waktunya, berarti ada beberapa kendala yang membuat kita belum bisa merealisasikan atau merefleksikan perasaan kita menjadi suatu wujud pernikahan. Kayak gitu kan ya. Dan berkaitan sama kondisi-kondisi yang seperti ini, Rasulullah pernah bersabda di dalam suatu hadis terkait dengan ba'ah atau kemampuan. Jadi Rasulullah memang pernah bersabda bahwa jika seseorang itu sudah ba'ah, maka dia sudah boleh menikah. Nah, ba'ah itu sendiri kan secara general artinya kemampuan. Namun menurut para ulama, kemampuan itu sendiri dapat dikerucuti menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah kemampuan secara fisik, kedua adalah kemampuan secara agama, dan ketiga adalah kemampuan secara emosional. Dan kalau kita sudah bisa memenuhi 3 kategori kemampuan ini, maka kita sudah disebut ba'ah. Jadi kemampuan yang pertama tadi itu adalah kemampuan secara fisik. Kemampuan secara fisik itu bisa juga meliputi kondisi biologis, atau kalau kita sudah balik maka kita sudah memenuhi salah satu dari kategori ba'ah itu sendiri. Cuman fisik itu bukan hanya terkait dengan kemampuan biologis kita, kemampuan hormon atau seksualitas kita, tapi juga kemampuan kita untuk mengemban berbagai macam konsekuensi orang-orang yang sudah menikah. Kayak misalnya untuk laki-laki sudah mampu mencari nafkah, untuk perempuan sudah mampu minimal bersih-bersih rumah, masak, dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang itu tuh memang memerlukan tenaga fisik dalam mengemban amanah pernikahan tersebut, kayak gitu. Jadi bukan cuma balik. Yang kedua adalah kemampuan agama. Ini biasa disebut juga dengan sakofah. Sakofah itu adalah ketika seseorang sudah mampu menjadikan wawasan agamanya atau sudah mampu menjadikan syariat agamanya sebagai suatu prinsip dalam kehidupannya. Kayak ketika kita sudah tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang mubah, terus kemudian sudah tahu juga prinsip-prinsip dasar tentang berumah tangga, kemudian tentang membangun hubungan atau interaksi dengan lawan jenis, hal-hal mendasar yang kayak gitu. Nah, terus juga misalnya tentang riba, terus juga tentang zina, tentang maksiat, terus bagaimana sih nanti ketika kita menikah itu cara kita untuk berbakti kepada suami, cara kita untuk membahagiakan istri, cara kita untuk mendidik anak, cara kita untuk berinteraksi dengan mertua. Kemudian apa sih tujuan yang ingin kita capai dari pernikahan ini, bahwa pernikahan ini tuh bukan hanya tentang kita dengan pasangan kita, tapi juga tentang kebermanfaatan kita terhadap lingkungan sekitar, terhadap agama dan lain sebagainya. Itu adalah kesiapan secara agama. Jadi kita sudah paham bahwa menikah ini tuh bukan hanya untuk memenuhi hawa nafsu, bukan hanya tentang urusan biologis, tetapi ada banyak sekali tujuan, tanggung jawab, dan goals yang harus kita capai di dalam pernikahan itu sendiri. Dan goals itu tidak luput dari poin-poin yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Begitu, itu disebut dengan sakofah. Dan yang ketiga adalah kemampuan secara emosional. Biasanya kita dapati ketika kita mengikuti kajian-kajian tazkiyatun nafs. Jadi gimana cara kita mengontrol emosi kalau kita sedang marah sama anak, nanti cara kita untuk menasihati istri atau menasihati suami itu seperti apa, cara kita untuk memprioritaskan antara mertua dan orang tua itu bagaimana, dan hal-hal emosional lainnya yang kita memang perlu banyak praktek untuk bisa mendalami hal tersebut. Jadi ketika nanti kita bertengkar dengan pasangan kita, kita tidak mengumbar di sosmed mungkin, kita tidak mengadu ke orang tua mungkin, kita tidak menampakkannya di depan anak mungkin, dan itu adalah kecerdasan emosional yang memang juga harus dimiliki oleh orang-orang yang ingin menikah, supaya pernikahan mereka tidak menjadi konsumsi publik, khususnya untuk hal-hal yang sifatnya negatif-negatif kayak gitu.
Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita belum bisa menikahi orang yang kita sayangi? Dan ketika kita belum bisa menikahi orang yang kita sayangi, kenapa kita justru harus melupakan dia, bukan mengusahakan dia? Ini itu bisa menjadi salah satu evaluasi dari 3 poin itu. Apakah mungkin karena memang secara fisik kita belum mampu mencari nafkah, kita belum mampu mengemban tanggung jawab sebagai istri juga mungkin, atau secara sakofah mungkin kita belum begitu paham tujuan untuk menikah itu apa, kita itu baru sekedar mau tapi belum butuh sebenarnya untuk menikah karena kita belum paham pondasi-pondasi dasar dari suatu pernikahan. Atau bisa juga secara emosional mungkin kita merasa belum mampu, ada beberapa prinsip antara kamu dengan dia yang mungkin belum bisa disatukan, dan itu kadangkala bikin timbulnya cekcok di antara kita berdua bahkan sebelum menikah, misalnya kayak gitu ya. Atau fisik sudah, mapan juga sudah, emosional sudah, terus juga agama sakofa sudah paham tujuan menikah, tapi orang tua belum ngizinin. Nah, berarti ketika orang tua kita belum mengizinkan kita untuk menikah atau belum mempercayakan kita untuk membangun suatu rumah tangga, ada hal-hal yang harus kita evaluasi di dalam diri kita. Karena pada dasarnya orang tua itu adalah orang yang paling mengerti kita, orang yang paling mengenal kita, orang yang paling tahu tentang diri kita. Jadi kalau sampai orang terdekat kita saja belum percaya bahwa kita mampu untuk menikah, hal utama yang harus kita lakukan adalah membuat mereka yakin bahwa kita itu sebenarnya sudah mampu untuk menikah. Kita gak bisa juga mereka langsung memaksakan pernikahan kita, tapi PR pertamanya justru kita harus membuat mereka yakin dulu bahwa kita itu mampu untuk menikah. Kita harus meraih kepercayaan mereka. Nah, sekarang berkaitan dengan kenapa kita harus melupakan tapi bukan justru mengusahakan, Muiza tuh jadi ingat salah satu kata-kata dari Imam Malik bahwa Allah itu membagi amal berdasarkan rezeki. Setelah kita mengevaluasi rezeki kita ya tadi dengan 3 kriteria ba'ah, yaitu secara fisik, secara agama, dan secara emosional, ternyata kita masih minim nih rezeki kita atau kepemilikan dan kemampuan kita dalam fisik, dalam agama, sama dalam emosional masih ada yang belum lengkap nih. Berarti kan rezeki kita untuk mengamalkan suatu ibadah pernikahan itu belum cukup. Nah, maka amal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah menjauhkan hal-hal yang dilarang sama Allah bagi orang-orang yang masih jomblo. Nggak jomblo juga dilarang sih. Misalnya kayak menghindari maksiat, menghindari zina. Zina sendiri kan termasuk zina mata, zina hati, zina pikiran, zina perbuatan, zina berpegangan, zina melangkah kepada hal-hal yang belum dihalalkan, seperti itu. Jadi kenapa kita harus melupakan tapi bukannya mengusahakan? Ini tuh bukan suatu action untuk menyerah sebenarnya ya, tapi justru action untuk berusaha namun melalui sudut pandang lain yang sesuai dengan kapasitas rezeki yang sedang kita miliki. Jadi amal itu sesuai dengan rezeki. Kalau rezeki kita memang belum mumpuni untuk menikah, maka amalnya pun belum bisa amal menikah. Amal yang bisa kita lakukan amal yang sesuai dengan porsi rezeki kita, yaitu mungkin ya dengan menghindari zina itu tadi gitu. Salah satunya adalah dengan tidak terlalu banyak memikirkan dia, dengan tidak terlalu banyak baper tentang dia, seperti itu. Dan sebenarnya banyak banget kisah-kisah percintaan para sahabat dan para tabi'in yang bisa jadi pembelajaran buat kita. Misalnya nih, kisahnya Salman Al-Farisi ketika beliau sudah berusaha untuk mengikhtiarkan cintanya tapi ujung-ujungnya gagal. Ketika beliau sudah sampai ke rumah calonnya, sudah berusaha untuk melamar, tapi ternyata si perempuan itu malah memilih sahabatnya Salman Al-Farisi yang datang bersama Salman ini untuk meminang perempuan itu. Yang dipilih malah sahabatnya gitu ya. Jadi gak semua ikhtiar itu berujung mulus juga sebenarnya, balik lagi kepada takdir itu sendiri nantinya seperti apa. Tapi ada juga yang sudah bersusah payah untuk melupakan, sudah berkali-kali berusaha namun untuk akhirnya justru sama Allah dijodohkan dan diridhoi. Itu adalah kisahnya Fatimah sama Ali, dimana Ali tuh saking miskinnya dia bahkan berkali-kali berusaha untuk mengikhlaskan Fatimah, khususnya ketika Ali mendengar bahwa Abu Bakar melamar Fatimah, dan ketika Ali juga mendengar Umar melamar Fatimah, di situ Ali berkali-kali untuk berusaha mengikhlaskan Fatimah. Namun qadarullah pada akhirnya ikhtiar untuk melupakan dan mengikhlaskan itu sendiri justru berujung dengan sebuah pernikahan, seperti itu ya. Nah, ada juga nih kisahnya yang ikhtiar tapi ujung-ujungnya gagal, yaitu kisah dari Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau ini sudah menikah tapi beliau jatuh cinta kepada seorang gadis,
Dan singkat cerita akhirnya sang istri mengizinkan Umar bin Aziz untuk menikah gitu ya. Padahal sebelumnya gak ngizinin, tapi karena Umar bin Abdul Aziz ini jatuh sakit, akhirnya sang istri merasa iba dan mendatangkan gadis itu untuk dinikahi dengan Umar bin Abdul Aziz. Namun qadarullah, kemudian dia menolak hadiah dari istrinya ini dan lebih memilih untuk mengikhlaskan gadis tersebut serta menikahkan gadis itu dengan pemuda lain. Ada juga kisahnya dari Adam dan Hawa. Lama banget kan pisahnya, ratusan tahun mereka pisah setelah bersatu di surga, kemudian turun ke dunia lalu berpisah selama ratusan tahun, tapi qadarullah akhirnya bisa ketemu lagi gitu. Ketika mereka sama-sama saling sibuk untuk mengintrospeksi diri, saling sibuk untuk taubat, saling sibuk untuk memperbaiki diri di hadapan Allah, ratusan tahun berlalu tidak memudarkan takdir Allah untuk kembali mempersatukan mereka. Oke, sampai di titik ini Muiza juga jadi ingat salah satu hadis riwayat Ahmad ya, bahwa Rasulullah pernah berfirman bahwa barang siapa yang ingin merasakan manisnya keimanan, maka hendaklah ia mencintai seseorang yang tidak ia cintai kecuali karena Allah. Bicara soal lillah, melupakan seseorang yang ingin kita nikahi itu bukan berarti bahwa kita menyerah untuk mendapatkan dia, tapi justru kita berusaha untuk memanage perasaan dan pikiran kita agar tidak terlalu ngebucin sama dia. Jadi supaya semua usaha kita, semua perbaikan diri kita, semua taubat yang kita lakukan itu benar-benar murni karena Allah, dan kita tidak terlalu mendikte Allah terhadap hal-hal yang kita belum tahu baik buruknya untuk kita. Kita memang sayang sama dia, kita memang cocok sama dia, kita memang klop sama dia, tapi belum tentu dia terbaik untuk kita, atau belum tentu kondisi dia yang sekarang itu baik untuk kita. Bisa jadi ketika Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik dari kita, bukan berarti objeknya yang berubah, tapi bisa jadi kondisi dia yang sudah berubah. Dan karena kita belum tahu mana yang baik untuk kita, mana yang buruk untuk kita, makanya kita berusaha semaksimal mungkin di sini untuk tidak mendikte Allah dengan kapasitas analisis kita yang jauh di bawah rata-ratanya Allah gitu ya. Nah, sampai di titik ini kita mungkin sudah mendapatkan satu hikmah bahwa terkadang takdir itu bersifat mutlak dan tidak akan berubah hanya karena keputusan manusia. Jadi bisa aja kita sudah berpisah sekian lama sama dia, kita sudah berusaha untuk melupakan dia, tapi qadarullah ketika kita sudah mampu, kita sudah ba'ah secara 3 kriteria fisik, emosional, dan agama itu, Allah menggerakkan hati kita lagi untuk mengusahakan dia gitu. Jadi beramal sesuai dengan rizki. Ketika rizki kita sudah ba'ah, maka amal yang bisa kita lakukan barulah mengusahakan dia. Tapi ketika kita sendiri ternyata belum ba'ah, amal yang bisa kita lakukan adalah melupakan dia, agar setiap ikhtiar yang kita lakukan hanya berporos kepada Allah. Jadi gak usah takut untuk melupakan, gak usah takut untuk berpisah, gak usah takut untuk kehilangan, karena rezeki itu gak pernah tertukar. Kalau Allah memang menghendaki dia untuk kita dan kita untuk dia, pada akhirnya ketika semua persiapan sudah sempurna, takdir yang akan berperan untuk mengembalikan kita kepada orang-orang yang memang berhak untuk kita. Nah, jadi gitu ya sahabat introvert, kenapa kesimpulannya kita harus melupakan seseorang yang ingin kita nikahi ketika cinta itu datang sebelum waktunya. Kenapa kita bukan harusnya mengusahakan? Sebenarnya melupakan itu sendiri bagian dari kita mengusahakan dengan jalan-jalan yang lebih Allah ridhoi dan lebih aman untuk iman serta niat kita gitu. Jadi bukan berarti ketika kita melupakan seseorang yang kita cintai itu artinya kita menyerah untuk mendapatkan dia, tapi justru itu adalah jalan terbaik yang bisa kita tempuh untuk saat ini. Karena kita memang belum mampu untuk melakukan amal pernikahan, maka itu yang bisa kita lakukan adalah tadi, memaksimalkan amalan kita di dalam bidang ketakwaan. Seperti itu sahabat introvert, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.